بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab yang ringkas dari Sirah Nabawiyah, yaitu ringkasan Sirah Ibnu Hisham Al-Abdus Salam Harun. Dan kita masih membicarakan tentang tuntutan Quraisy kepada Abu Talib, karena Abu Talib terus menerus membela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walaupun tidak masuk Islam. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang demikian karena kebiasaan orang Arab ketika itu, kesukuan yang sangat kuat, sehingga mereka berkata, unsur akhaka zaliman aw mazluma, tolonglah saudaramu satu suku benar ataupun salah. Zaliman aw mazluman, apakah berbuat zalim atau didolimi, tolong saudaramu satu kabilah. Sehingga Abu Talib, apalagi sudah kita ceritakan bagaimana kasih sayangnya sejak kecilnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan melihat kelebihan-kelebihan yang ada padanya, maka ketika mereka sudah mulai keras berbicara dan Rasulullah SAW sudah khawatir Abu Talib akan meninggalkannya dan tidak akan lagi membelanya, maka Rasulullah SAW menjawab, wahai pamanku, walaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, an atruka hadzal din, agar aku meninggalkan agama ini, tidak akan aku tinggalkan hingga Allah tegakkan agama ini atau aku binasa karenanya. Kemudian pergi. Tetapi Abu Talib memanggilnya, aqbil ya ibna akhi, kembali wahai ibna akhi, idhab ya ibna akhi faqul ma ahbad, silakan engkau pergi berbicara apapun yang mau kau ucapkan, aku tetap membelamu.
Fawallahi la uslimuka li syai'in abada. Demi Allah, aku enggak akan serahkan engkau pada siapapun. Ikhwan fillah azakumullah, ini akhir kisah kemarin. Maka selanjutnya Quraisy hina arafu anna Abu Talib qad aba khidlan Rasulullah SAW. Ketika orang-orang Quraisy sudah melihat bahwa Abu Talib tidak akan membiarkan Rasulullah SAW dan tidak akan menghalangi dakwah Islamnya, wa ijma'ahu li firaqihim fi dhalika wa adawatihim, berarti sepakat mereka untuk berpisah dari kaumnya, untuk memusuhi kaumnya. Maka mereka berbicara sesama mereka, orang-orang Quraisy. Kemudian mereka kembali kepada Abu Talib, membawa seorang anak muda yang sebaya dan seumur dengan Rasulullah SAW, yang nasabnya juga, kemuliaannya juga sama secara nasab, kata mereka. Dan kemudian mereka bawa kepada Abu Talib, yaitu anak muda yang bernama Umarah ibn al-Mughirah. Faqalu lahu ya Abu Talib, wahai Abu Talib, ini anak muda bernama Umarah al-Walid ibn al-Walid ibn al-Mughirah, anhadu fatan fi Quraisy, orang yang paling gagah, yang paling kuat di tengah Quraisy, wa ajmaluhu, dan paling ganteng di tengah Quraisy. Khudhu falaka aqluh, ambil untukmu sebagai tebus. Wa nusratuh, silakan kamu bela dia, kamu lindungi dia sebagai anakmu. Wattakhiduhu waladan, ambillah dia sebagai anakmu. Fahuwa lak, itu untukmu. Wa aslim ilaina ibna akhik, serahkan ponakanmu kepada kami. Alladzi qad khalafa dinak wa dina abaik, ponakanmu yang telah menyelisih agamamu sendiri, yang telah menjelek-jelekan nenek moyangmu sendiri. Wa farraqa jama'ata qaumik, yang memecah belah jamaah dari kaummu. Wasaffaha ahlamahum, bahkan menganggap bodoh akal-akal mereka. Berikan ponakanmu pada kami, naqtuluh, kami akan bunuh dia. Sebagai gantinya, anak muda dari turunan dermawan, dari turunan yang mulia, dari turunan yang tinggi, aku berikan pada kamu sebagai anakmu, sebagai gantinya. Fa innama huwa rajulun bi rajul, adil, seorang dengan seorang. Faqala, maka berkata Abu Talib, wallahi la bi'sa ma tusawwimunani, sungguh jelek sekali apa yang kalian tawarkan kepadaku. Atutunani ibnakum ughadduh lakum wa utikum ibni taqtuluna, sungguh jelek sekali apa yang kalian putuskan. Apakah kalian serahkan anak kalian kepadaku untuk aku jaga, untuk aku pelihara, untuk aku beri makan, sedangkan aku menyerahkan anakku pada kalian untuk aku bunuh? Hadza wallahi ma la yakun abadan, sungguh demi Allah enggak akan terjadi yang seperti ini selama-lamanya. Berkata Mut'im ibn Adi dari salah seorang mereka, wallahi ya Abu Talib, laqad ansafaka qaumuk, wahai Abu Talib, kaummu sudah bersikap adil. Satu anak muda diganti anak muda. Wajahadu ala takhallus mimma takrahu, dan mereka sudah berusaha untuk menghindarkan dari perkara yang kamu tidak suka. Fama araka turidu an taqbala minhum syai'a, tapi sepertinya engkau tidak mau menerima tawaran apapun dari mereka, dari kaummu. Faqala Abu Talib li Mut'im, kemudian Abu Talib berkata kepada Mut'im, wallahi ma ansafuni, kata Abu Talib, demi Allah mereka tidak adil terhadapku. Ma ansafuni, tidak insaf, tidak bijak. Walakinnaka qad ajma'ta khidlani wa mudaharatal qaum alayya, tetapi engkau telah mengumpulkan manusia
untuk memusuhiku. Kalian semua membuat mudhaharah. Mudhaharah ini menunjukkan sikap tidak suka dan bermusuhan terhadapku. Fasna' ma badalak, silahkan lakukan apa yang kamu mau. Ikhwan ibn a'azakumullah, Abu Talib masih bersikukuh untuk membela ponakannya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahaqibal amr, akhirnya urusannya semakin dahsyat, semakin panas. Wa khamiyatil harb, mulai menyala peperangan. Ini sudah sepertinya mau berperang. Wa tanabadal qaum, kaum tadi tanabada, maknanya di sini di footnote-nya ai mereka saling memanas-manasi, saling memprovokasi. Mengapa takut? Mengapa tidak berani? Kita lawan saja mereka dan seterusnya. Wa bada ba'duhum ba'dha, maka sebagian mereka terhadap sebagian yang lain sudah saling mengajak, saling memanas-manasi untuk melawan. Thumma inna Quraisyan tadamaru bainahum ala man fil qabail minhum min ashabi Rasulillah SAW. Kemudian mereka menyepakati untuk masing-masing suku melihat apakah ada di sukunya orang yang sudah masuk Islam, maka suku tersebutlah yang harus mengganggunya, menyiksanya, dan menegas atau menekannya. Demikian tadamur yang dilakukan oleh Quraisy. Masing-masing kabilah yang di dalamnya ada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yakni orang-orang yang sudah masuk Islam, fawathaba kullu qabilatin ala man fihi minal muslimin, maka masing-masing kabilah menangkap orang yang di kabilahnya yang sudah masuk Islam. Yu'adzibunahum, mereka siksa. Wa yaftinunahum, mereka fitnah atas agamanya, dipaksa untuk meninggalkan agamanya. Wa mana Allahu rasulahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi'ammihi Abi Talib, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus dibela oleh Abu Talib. Wa qad khama Abu Talib hina ra'a Quraisyan yasna'una ma yasna'un. Abu Talib bangkit mengajak juga sukunya dari kalangan Bani Hashim dan dari kalangan Bani Muttalib. Abu Talib mengajak mereka ketika melihat Quraisy melakukan apa yang mereka lakukan, da'ahum ila ma huwa alaih, mengajak mereka untuk melakukan seperti yang dia lakukan, yaitu membela Rasulullah SAW. Ini dengan bahasa mereka, membela ponakan mereka, membela satu anak muda dari sukunya, seorang yang mereka kenal, keluarganya, kerabatnya. Diajak untuk membela Rasulullah SAW. Fa'ajabuhu ila ma da'ahum, maka Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib sepakat dengan Abu Talib untuk membela Rasulullah SAW, kecuali satu orang saja, dan kalian tahu siapa dia, Abu Lahab, aduwullahil mal'un. Abu Lahab, musuh Allah yang terlaknat, karena memang dilaknat. Turun satu surat khusus, yaitu surat Al-Lahab. Ikhwan ibn a'azakumullah, ketika Rasulullah SAW memulai dakwanya pada keluarganya, menyatakan kepada mereka, Rasulullah SAW, inni Rasulullah ilaikum, aku Rasulullah diutus pada kalian, baina yaday adabin syadid, di depan adab yang pedih, adab yang dahsyat dari Allah Taala. Aku peringatkan kalian dari bahaya besar. Abu Lahab hadir karena termasuk keluarganya. Tiba-tiba berkata, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana, celaka engkau wahai Muhammad, apakah untuk ini saja kau kumpulkan kami? Maka yang menjawab adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, min fauqi sab'i samawat, dari atas 7 lapis langit Allah turunkan wahyunya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ketika mengatakan tabban laka ya Muhammad, Allah yang menjawab tabbat yada abi lahabin wa tab, celaka kedua tangan Abi Lahab dan celakalah dia.
ma aghna anhu malu wa ma kasab. Tidak bermanfaat baginya hartanya dan tidak bermanfaat baginya semua usaha-usahanya. Sampai Allah katakan, sayasla naran dzata lahab, dia akan masuk neraka dzata lahab, wa imra'atuhu, dan juga istrinya Ummu Jamil, yang selalu kesana kemari membawa kayu bakar, memanas-manasi manusia untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami istri sama, setipe. Ikhwan ibn a'azakullah, dua-duanya Allah laknat dan Allah sebut dengan kalimat Abi Lahab dan dengan kalimat wamra'atuhu, dan istrinya juga sayasla naran dzata lahab, akan masuk neraka dzata lahab. Ikhwan ibn a'azakumullah, dalam surat yang pendek ini menunjukkan sangat jelas kenabian Rasulullah SAW. Dari mana? Abu Lahab masih hidup, tetapi sudah tertulis dalam ayat tadi, sayasla naran, dia pasti akan masuk neraka. Artinya apa? Sudah diketahui tidak akan masuk Islam. Kalau saja itu bikinan manusia, kemudian Abu Lahab masuk Islam, ayatnya diganti. Wah, salah, ternyata masuk Islam. Tidak, ini dari Allah. Allah yang maha tahu bahwa dia nggak akan masuk Islam sampai matinya. Maka Allah turunkan wahyunya bahwa orang ini sayasla naran dzata lahab, satu-satunya kerabat dari sukunya yang tidak mau membela. Ikhwani fillah, a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka sesungguhnya hati kecilnya tahu bahwa Rasulullah SAW benar-benar diberi wahyu oleh Allah Ta'ala. Karena ayat-ayat yang dibawakan oleh Rasulullah SAW sangat menarik, sangat unik, sangat-sangat mengagumkan mereka. Walid ibn Mughirah diceritakan di sini, qaulul Walid ibn Mughirah fil Quran, ucapan tokoh kafir mereka Walid ibn Mughirah tentang Quran. Dia selalu sembunyi-sembunyi datang ke rumah Rasulullah SAW untuk mendengarkan ayat Al-Quran yang dibaca. Tiba-tiba bertemu dengan tokoh yang lain, Abu Lahab dan lainnya. Dari mana kamu? Kamu dari mana? Sampai tidak bisa menjawab, masing-masing tahu satu sama lain bahwa mereka mendengarkan ayat Al-Quran. Sepakat untuk tidak kembali lagi. Tayyib. Besoknya difikir dua sahabat yang nggak akan datang lagi Walid bin Mughirah, mendengarkan lagi. Ternyata yang lain pun datang juga, berpikir sama, dua yang lainnya gak akan datang. Karena kekaguman mereka melihat ini apa? Syair bukan, sajaknya para tukang-tukang sihir juga bukan. Kalau syair ada qafiyahnya, ada arudnya, ketukannya dihitung, hurufnya pun sama. Ini enggak. Kalau sajak-sajaknya para penyihir berbeda lagi. Maka mereka terkagum-kagum dengan itu, padahal Rasulullah SAW tidak membaca, tidak menulis. Dalam artian ummi, sengaja Allah takdirkan Nabi al-ummi, sehingga tidak berhak dan tidak pantas dituduh bahwa Nabi menulis sendiri. Dari mana? Dia tidak bisa menulis dan dia tidak bisa membaca, sehingga tidak bisa nyontek dari kitab-kitab terdahulu atau menyalin cerita dari kitab-kitab terdahulu. Tidak, di dalamnya ada kisah para anbiya, ada kisah para nabi, ada kisah ini yang semua yang telah lalu. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga Yahudi dan Nasrani semua sadar bahwa ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk Walid bin Mughirah. Thumma innal Walid bin Mughirah ijtama'a ilaihi nafarun min Quraisy. Setelah kepergok berapa kali, maka Walid bin Mughirah tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa ini kalimat sangat menarik. Ikhwan ibn a'azakumullah, sampai mereka khawatir kalau Walid bin Mughirah akan masuk Islam. Padahal dia tokoh paling kaya, tokoh yang paling dihormati, tokoh yang memiliki anak buah banyak dan anaknya laki-laki banyak.
dan mereka paling bangga kalau anaknya laki-laki dan banyak. Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka ketika mendekati musim haji, mereka berbicara, mau kita juluki apa orang ini? Wa kana dha sinnin fihim. Al-Walid bin Mughirah adalah orang yang dituakan di sana, dan memang orang yang tua dan orang yang dihormati. Wa qad hadara al-mausim, dan sudah hampir datang waktu musim haji. Dan biasanya musim haji akan datang tamu-tamu atau pendatang-pendatang dari Yaman, dari Syam, bahkan kadang-kadang dari Habasyah berdatangan ke Mekah. Maka dia berkata, ya ma'asyar Quraisy, innahu qad hadara hadzal mausim wa inna wufudal Arab sataqdam alaikum fih. Wahai ma'asyar Quraisy, sebentar lagi musim haji, akan datang utusan-utusan orang Arab dari seluruh penjuru. Wa qad sami'u bi amri sahibikum hadha. Mereka semua telah mendengar berita orang ini, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa ajmi'u fihi ra'yan wahidan wa la takhtalifu. Maka sepakatilah oleh kalian julukan apa yang akan kita sematkan kepadanya, dan kalian jangan berselisih, harus sepakat. Kalau berselisih yukadzibu ba'dukum ba'dha. Kalau kalian berselisih nanti akan saling mendustakan, yang ini menyalahkan yang itu menyalahkan yang ini. Qala wa yaruddu qawlakum wa qawlukum ba'duhum ba'dha, akan saling bertentangan nanti ucapan kalian. Qalu, mereka berkata, fa anta ya Aba Abdi Syams, engkau wahai Aba Abdi Syams, sebutkan pendapatmu, kami akan ngikut dengan pendapatmu. Qala bal antum faqulu asma', bahkan kalian ucapkan pendapat kalian, aku dengar. Qalu, mereka berkata, kahin, kita juluki saja kahin, tukang tenung, tukang ramal. Kata Walid, la wallah, tidak demi Allah, ma huwa bikahin, dia bukan tukang tenung, tidak tepat. Laqad ra'ainal kuhan, kami banyak mendengar tentang para kahin, kami tahu seperti apa mereka. Orang ini bukan kahin. Fama huwa bizamzamatil kahin wala sij'ihi, apa yang dibacanya bukan zamzamatil kahin, bukan pula sij'ihi. Zamzamatil kahin, mantra-mantra dukun, bukan pula sajak-sajaknya tukang sihir. Masih ingat di awal pembahasan kitab kita bahwa Raja Yaman memanggil tukang tenung, tukang sihir, di antaranya Syekh dengan Satih. Bagaimana menggambarkan mimpinya dengan sajak. Ra'aitul humamah kharajat min ardi tahimah wa akhadat kulla dhatin jumjumah. Itu sajaknya tukang sihir. Apakah sama dengan Quran? Tidak sama. Quran itu kata-katanya indah, didengar enak, dipahami meresap, dan faedahnya, pelajarannya tak terhingga di dalamnya. Maka kata Walid, jangan dukun. Kita kenal dukun dan kita kenal sejik-sejiknya. Qalu fa naqulu majnun, kalau gitu kita juluki saja majnun, orang gila. Qala wa ma huwa bimajnun, kata Walid, dia tidak gila. Semua orang tahu bahwa dia tidak gila, dia sehat walafiat. Laqad ra'ainal junun wa 'arafnahu, kita kenal bagaimana orang gila seperti apa, kita sudah tahu. Fama huwa bi khanqihi wala tughalijuhu wala waswasatuhu, ini bukan kesurupan, ini bukan kesambet, ini bukan waswasah syaitan. Orang ini tidak terkena jin. Qalu, mereka berkata lagi, naqulu syair, kita katakan saja penyair. Qala ma huwa bisyair, tidak, dia bukan penyair. Laqad arafna asy-syi'r kullahu rijzahu wa hazjahu wa qaridahu wa maqbudahu wa mabsutahu, fama huwa bisyair.
Tidak, dia bukan penyair, dan yang dibacakannya bukan syair. Kami kenal bagaimana syair, kami tahu bagaimana rajaznya, bagaimana hitungan sukunya, suku katanya, bagaimana bentuknya, bagaimana. Kami semua tahu, kami ini kenal syair. Kalau kita katakan syair, tidak akan diterima oleh manusia. Qalu fa naqulu sahir. Kalau begitu kita katakan saja tukang sihir. Tadi tukang tenung, sekarang tukang sihir. Qala wa ma huwa bisahir. Kata Walid bin Mughirah, tidak. Tukang sihir pun tidak tepat. Laqad ra'ayna as-sahar wa sihrahum. Kami kenal tukang sihir dan kami kenal bagaimana mereka menyihir. Fama binaftihim wala aqdihim. Ini tidak sama dengan sihir. Tidak ada nafath dengan nafath sihir, dan tidak ada simpulan dengan simpulan sihir. Mereka kenal bagaimana tukang sihir yang membuat tali temali, kemudian disimpul-simpulkan, kemudian diberi mantra-mantra, dibikin bini dan begitu. Rasulullah SAW tidak berbuat seperti itu. Maka kata Al-Walid, tidak tepat kalau dikatakan tukang sihir. Qalu fama taqulu anta ya Aba Abdi Syams. Kalau begitu apa pendapatmu wahai Aba Abdi Syams? Maksudnya Aba Abdi Syams adalah Walid bin Mughirah. Kata dia, wallahi inna liqawlihi la halawah wa inna aslahu la'adq wa inna far'aha lajanah wa ma antum biqailina min hadha syai'an illa urifa annahu batil. Kata Walid bin Mughirah, sungguh ucapannya sangat indah dan akarnya sangat kokoh kuat dan atasnya berbuah lebat. Apa yang kantum katakan tadi semuanya gak akan dipercaya. Tukang sihir kok begini kata-katanya, tukang tenung seperti ini bacaannya, atau penyair begitu kata-katanya, tidak tepat, tidak cocok. Wa inna aqrabal qaul fihi la an taqulu sahir. Ikhwan ibn a'azakumullah, dia sudah puji-puji Al-Quran dengan kalimat bawahnya sangat kokoh, yakni akarnya sangat kokoh, kuat, di atasnya berbuah lebat, kata-katanya indah, manis didengar, dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang kalian ucapkan semua nggak akan tepat. Kalau begitu bagaimana? Apa yang kita katakan? Yang paling dekat dari ucapan kalian adalah sahir, tukang sihir. Ja'a biqaulin huwa sihrun yufarriq bainal mar'i wa akhihi. Karena yang namanya sihir itu memecahkan dan memecah belah antar keluarga, memecah belah antar kaum. Dia tahu apa yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir. Kalau tukang sihir itu kan memecah belah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Quran, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Akhirnya mereka mempelajari dari keduanya, yakni sihir, sesuatu yang akan memecah belah antara seorang dengan istrinya, memecah belah antara seseorang dengan saudaranya, dan seterusnya dan seterusnya. Kata Walid bin Mughirah, yang paling pas tukang sihir karena dia memecah belah kaum kita, memecah belah bangsa Arab, memecah belah bangsa Quraisy. Dia bacakan bacaan-bacaannya yang menyebabkan perpecahan antara seseorang dengan saudaranya, antara seseorang dengan istrinya, antara seseorang dengan kerabatnya dan keluarganya. Fatafarraqu anhu, akhirnya mereka berpecah belah karenanya. Faja'alu yajlisuna bisubulin nasi hina qadimul mausim. Akhirnya mereka sepakat untuk menjuluki Rasulullah SAW dengan tukang sihir. Astagfirullah. Astagfirullah, kufur. Dalam keadaan hati sudah yakin ini kata-kata sangat indah,
dalam keadaan hati sudah yakin bahwa ini bukan ucapan manusia. Dalam riwayat lain, Walid ibn Mughirah berkata kepada mereka, sungguh demi Allah, ini bukan ucapan manusia. Ini bukan ucapan manusia. Ini bukan ucapan manusia. Diulang-ulang oleh dia. Tetapi karena kaumnya menuntut dia, karena kaumnya mengancam dia, kaumnya berkata kami gak akan menghormati engkau lagi dan gak akan menokohkan engkau lagi, maka Walid yang waktu itu memang gila hormat, orang yang kaya raya, yang kebunnya ada di dua tempat yang berbeda musim. Di Yaman dia punya kebun-kebun, dan di Syam dia juga punya kebun-kebun. Sehingga kalau di sana musim panas, di sini musim dingin. Kalau di sini musim dingin, di sana musim panas. Sehingga panennya tidak berhenti. Kalau nggak dari sana, dari sini. Ikhwan fillah a'azakumullah, tetapi bukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, justru malah kufur karena khawatir kaumnya tidak menghormati dirinya lagi. Kalau begitu kata dia, kita katakan saja penyihir. Maka mulailah mereka berkata, setiap orang yang lewat datang mau ke Mekah, di jalan-jalan masuk orang-orang Quraisy sudah menunggu. Hati-hati, ada tukang sihir, jangan kamu dengar ucapannya, kamu akan tersihir. Hati-hati, kamu begini, jangan dengarkan ucapannya, jangan dengarkan mantra-mantranya, jangan dengarkan kata-katanya, dan seterusnya dan seterusnya. Yajlisuna bisubulin nas, mereka duduk di jalan-jalan manusia ketika musim haji. La yamurru bihim ahadun illa hadzaruh, tidak ada orang yang lewat satu orang pun kecuali diperingatkan. Wa dzakaru lahum amrahu, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyunya tentang Al-Walid ibn Mughirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzarni wa man khalaqtu wahida faj'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahadtu lahu tamhida." Kata Allah, biarkan aku dengan orang yang aku ciptakan sendiri, yang aku berikan padanya harta yang berlimpah, dan telah aku berikan padanya turunan-turunan yang banyak, banin, laki-laki yang banyak, wa bahadtu lahu tamhida, dan aku bentangkan untuknya semua. Tsumma yatma'u an azid, kemudian masih tamak ingin ditambah. Kalla, kata Allah, tidak sekali-kali. Innahu kana li ayatina anida, sesungguhnya dia terhadap ayat-ayat kami anida, menentang. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla innahu kana li ayatina anida saurhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qaulul bashar. A'udzubillahi minal kufur. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kekafiran karena kesombongan. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka menentangnya padahal hati mereka yakin. Zulman wa 'uluwa, karena kezaliman dan kesombongan. Kata Allah, innahu fakkar wa qaddar. Dia berfikir dan menentukan. Kalau saya katakan ini ucapan Allah dan dia benar Nabi, mereka akan menjatuhkan aku, akan memusuhi aku, dan tidak lagi menghormati aku. Kalau aku katakan dia sahir, dia semuanya bukan tukang sihir. Aku tahu, berarti aku membohongi diriku sendiri. Berpikir. Kata Allah, innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar, tetapi celaka apa yang dia tentukan. Bahkan diulangi oleh Allah, tsumma qutila kaifa qaddar, kemudian celakalah dia, apa yang dia tentukan, justru dia menentukan yang batil, menentukan sesuatu yang kufur. Tsumma qutila kaifa qaddar tsumma nadhar, kemudian dia memandang, tsumma abasa wa basar, kemudian mukanya masam, kemudian berkata, in hadza illa sihrun yu'thar, ini sihir yang dibuat-buat.
In hadza illa qaulul bashar, ini tidak lain kecuali ucapan manusia biasa. Apa kata Allah? Sa'uslihi saqar, kami akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Ikhwani fillah, a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faja'ala ulaika an-nafar yaquluna dzalika fi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mulailah mereka mengucapkan terhadap Rasulullah sallallahu dengan ucapan yang sudah mereka sepakati. Liman laqu minan nas, siapapun yang mereka temui dari manusia. Wasadaratil arab min dalikal mausim, sampai mereka sudah memasuki musim haji dan mereka tahu berita Rasulullah SAW. Fantashara dzikruhu fi biladil arabi kulliha, justru berita Rasulullah SAW semakin terkenal. Allah Subhanahu wa taala memiliki makar. Wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah pun punya rencana, dan rencana Allah lah yang pasti terjadi. Mereka ingin menghentikan dakwah Rasulullah SAW dengan mengucapkan berita tadi, tetapi justru hampir semua orang yang mendengar tentang tahdzirnya, hati-hati ada seorang tukang sihir yang mengaku nabi dan seterusnya, mereka semua penasaran. Akhirnya urusan Rasulullah SAW tersebar ke seluruh penjuru. Mereka pulang, mereka beritakan ada orang yang mengaku nabi, ada orang yang mengaku nabi, ada orang yang mengaku nabi. Ikhwani fillah, a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka orang-orang kafir musyrikin Quraisy semakin dahsyat kejengkelannya, semakin dahsyat kemarahannya. Padahal Rasulullah SAW sangat sabarnya berbicara dari kemah ke kemah. Kan mereka tinggal di kemah-kemah seperti musim haji sebagaimana umumnya. Datang dari kemah-kemah menerangkan tentang Islam. Di belakangnya Abu Lahab, jangan percaya dia begini, jangan percaya dia tukang sihir, jangan didengarkan ucapannya. Terus ya dibiarkan. Ikhwani fillah, a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Thumma inna Quraisyan ishtadda amruhum, semakin dahsyat orang-orang Quraisy jengkel kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lisyaqa'il ladzi asabahum fi adawati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma'ahu minhum, karena kesusahan yang mereka dapati, mereka ini direpotkan, disusahkan dengan dakwah ini, kata mereka. Fa'aghrau bihi sufaha'ahum fakadzabuhu wa adauhu, mulailah mereka mengerahkan orang-orang bodohnya, yakni preman-premannya, orang-orang sarsarun, mereka kerahkan untuk mendustakannya dan untuk menyakitinya. Wa ramauhu bisy'ir was-sihr wal-kahanah wal-junun, tidak lagi sepakat dengan satu kata sihir, tapi mereka menjuluki dengan semuanya. Mereka menjulukinya dengan penyair, mereka menjulukinya dengan sihir, mereka menjulukinya dengan perdukunan, mereka menjulukinya dengan kegilaan dan seterusnya kepada Rasulullah SAW. Wa Rasulullah SAW mudhirun li amrillah la yastakhfi bihi, dan Rasulullah SAW terus menegaskan agamanya dengan tidak sembunyi-sembunyi. Liyudhirahu ala dini kullih, Allah utus Rasulnya untuk yudhir, untuk ditampakkan dan ditunjukkan. Mubadin lahum bima yakrahuna min aibi dinihim wa i'tizali awtanihim wa firaqihi iyahum ala kufrihim. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, Rasulullah SAW terus menjelaskan bahwa apa yang mereka sembah itu tidak akan mengabulkan doa. Batu-batu yang mereka sembah, berhala-berhala yang mereka sembah tidak menambah apa-apa, tidak mengaruh sama sekali. Mereka tidak mendengar, mereka tidak bisa melihat, mereka tidak bisa menakdirkan. Ini ucapan-ucapan hak, ucapan benar, tapi menurut musyrikin itu mencerca tempat keramat mereka. Karena sesembahan mereka yang bernama Latta adalah bentuknya kuburan. Seorang yang soleh, yang yalutus sawi, yang membuat adonan kue dan dibagikan untuk para hujjaj, orang-orang haji. Ketika mati dikubur, dibesarkan kuburannya dan disembah.
Ikhwan ibn a'azakumullah, maka ketika dikatakan bahwa kuburan ini tidak bisa menambah apa-apa, tidak mengabulkan doa, tidak bisa mengabulkan permintaan, tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa menakdirkan, ini kalimat hak, tapi mereka menganggapnya mencerca. Ini mencerca tempat keramat kita, ini mencerca berhala kita, dan seterusnya. Qala Abdullah ibn Amr ibn al-As, diceritakan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau dan bapaknya sahabat dan masuk Islam. Beliau menceritakan sebelum masuk Islamnya, hadartuhum wa qad ijtama'a ashrafuhum yawman, karena Abdullah ini anaknya Amr ibn al-As, maka masih sangat muda belia. Aku hadir di tempat orang-orang Quraisy itu duduk di Hijr Ismail, di dekat Ka'bah. Fadzakaru Rasulullah SAW, maka mereka pun menyebutkan tentang Rasulullah SAW. Faqalu, mereka berkata, ma ra'ayna mithlas ma sabarna, kita enggak pernah melihat kesabaran seperti kesabaran kita ini terhadap urusan orang ini. Sama sekali kita enggak pernah sesabar ini. Safa ahlamana, dia menganggap bodoh otak-otak kita. Wasabba alihatana, dia mencerca Tuhan-Tuhan kita. Laqad sabarna minhu ala amrin azim, kita ini sudah sabar dengan perkara besar. Artinya dalam hal ini jangan sabar-sabar menurut mereka. Fabainama hum fi dzalika ittala'a Rasulullah sallallahu, ketika mereka sedang bertanya-tanya kenapa kita kok sabar banget menghadapi orang ini, tiba-tiba muncul Rasulullah SAW. Fa aqbala yamshi hatta istalama ar-rukun, sebagaimana biasanya beliau datang kemudian menyentuh rukun yang ada hajar aswadnya. Tsumma marra bihim ta'ifan bil bait, kemudian beliau tawaf dan melewati orang-orang Quraisy tadi. Famamma marru bihim ghamazuhu bi ba'dil qaul, setiap lewat mereka mencercanya, ini orang begini, ini orang begitu, ini sang fulan, kalimat-kalimat yang tadi saya tidak tega menyebutkannya. Mulai mencerca dengan cercaan-cercaan tadi. Qala fa'araftu dzalika fi wajhi Rasulillah, kata Abdullah ibn Amr bin As, aku melihat di wajah Rasulullah SAW bahwa beliau tidak suka dengan cercaan itu. Kemudian putaran yang berikutnya, yang kedua, dicerca lagi dengan cercaan-cercaan yang hampir sama atau lebih dahsyat. Aku lihat di wajah Rasulullah SAW ketidaksukaan. Tsumma marra ats-tsalitsah, sampai putaran ketiga, faghamazuhu bimithliha, dicerca lagi, diejek lagi dengan ejekan yang lebih dahsyat. Fawaqafa, maka berhenti Rasulullah SAW. Tsumma qala, kemudian berkata kepada mereka, atasma'una ya ma'syara Quraisy, ama walladhi nafsi biyadihi laqad ji'tukum bidzabah. Ketahuilah wahai ma'syar Quraisy, ketahuilah, apakah kalian tidak dengar wahai ma'syar Quraisy? Kamu mau dengar? Sungguh demi Allah yang telah mengutus diriku, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku diutus membawa adzabah. Ikhwan fillah, azakumullah, disebutkan di sini dalam footnote-nya apa makna adzabah. Walaupun kita paham secara lughah, secara bahasa, maknanya dzabah adalah penyembelihan, tetapi maknanya di sini adalah kalimat anil halaki in lam yu'minu, ungkapan bahwa mereka akan binasa kalau mereka tidak beriman. Dan orang-orang Arab paham kalimat ji'tukum bidzabah, atau aku datang pada kalian membawa dzabah. Kalian tidak beriman, kalian binasa. Subhanallah, dengan kata-kata yang ringkas ini mereka terdiam, tertegun, ka'anna ala ru'usihimut tayr, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung, enggak berani bergerak, diam semua. Fa'akhadhatil qaum kalimatuhu, kalimat tadi mengena di hati-hati mereka. Ma minhum rajulun illa ka'annama ala ra'sihi tayrun waqi',
Jadilah mereka tertegun seakan-akan di atas kepala mereka ada burung yang bertengger. Hatta inna asyaddahum fihi wusatan, hingga yang tadi mencercanya paling dahsyat, paling jelek, tiba-tiba melunak kata-katanya. Kemudian berkata dengan sebaik-baik ucapan kepadanya, hingga dia berkata, insarif ya Abul Qasim, pergilah engkau wahai Abul Qasim, demi Allah engkau bukan orang bodoh. Subhanallah. Dengan satu ucapan bingung mereka semua, gelisah mereka semua. Ikhwan fillah azakumullah, bahkan Abu Jahal terus ketakutan. Sampai pada perang Badar beliau berkata, aku enggak ikut. Ada apa engkau enggak ikut? Ajaban ant, apakah engkau penakut, pengecut? Kata Abu Jahal, ingatkah ketika dia bicara kepada kita bahwa dia membawa kebinasaan? Dan aku lihat ucapannya selalu benar. Aku lihat dia ucapannya selalu benar. Maka aku khawatir itu akan terjadi pada kita. Mereka pergi, dikira diterima alasannya. Ternyata mereka kembali membawa dupa yang biasa untuk wangi-wangi perempuan. Silahkan pakai dupa di rumahmu seperti para wanita. Maka tersinggung dia, kemudian berangkat dan terbunuh sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.